Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Etang ko saranang kemang, etang sarana mutamang, etang sarana magama, sabaduka pamucanti. Sesungguhnya itulah perlindungan yang utama. Dengan mencari perlindungan seperti itu, orang akan bebas dari segala penderitaan. Namo Buddhaya. Yang terhormat para juri, yang mulia Bante, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Nama saya Yilian. Saya akan berceramah tentang perlindungan sesungguhnya. Perlindungan sesungguhnya dapat membebaskan orang dari segala penderitaan. Saudara-saudari sedama, kira-kira perlindungan itu apa ya? Apakah tameng seperti yang digunakan prajurit untuk menghindari diri Anda dari tusukan pisau, misalnya kalau lagi ditodong sama penjahat, atau satpam yang melindungi lingkungan Anda, atau mungkin saja bodyguard yang menjaga keselamatan Anda. Tetapi perlindungan yang akan saya bahas sekarang bukanlah perlindungan seperti itu. Pernahkah Anda mengalami hal seperti ini? Misalnya ada ulangan sejarah. Sejarah itu kan susah, hafalan semua, harus dipelajari. Tentu Anda kan nggak mau dapat nilai jelek, dapat merah gitu kan. Jadi Anda mungkin ya pasti akan belajar sungguh-sungguh. Rasanya sudah bisa, sudah mantap. Ini ulangan gue pasti bisa lah. Tapi pada kenyataannya pas ulangan kok tiba-tiba ngeblank ya, kayak semuanya lupa gitu. Nah terus ada yang bilang kalau misalnya ke kuil sembayang, ntar bisa dikasih perlindungan dari dewa-dewinya. Atau tanya aja sama orang pintar, ntar bakal dikasih saran, Anda harus gini. Atau mungkin bisa tanya ramalan, ntar diramal kehidupan Anda bakal gimana, ntar dikasih tahu harus ngapain untuk menghindari kemalangan itu. Tapi Anda yakin itu 100% berhasil? Ya memang 100% memang berhasil. Tetapi ada masanya. Kalau masanya habis ya gak akan beruntung gitu juga lagi. Jadi harus gimana biar bisa mendapat perlindungan? Nah, oleh karena itu saya di sini untuk sharing kepada Anda. Sang Buddha pernah berkata, di dunia ini ada 3 permata yang paling baik, paling bagus, beda sama permata yang lain. Permata itu adalah Triratna. Triratna terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha adalah orang yang telah berhasil mencapai penerangan sempurna. Dhamma adalah ajaran kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sangha adalah suatu komunitas yang terdiri dari para biku dan bikuni, samanera, samaneri yang menjadi murid Sang Buddha. Lalu gimana caranya biar bisa berlindung sama Triratna ini? Ya gampang saja, gak harus ngafalin susah-susah kayak Tripitaka kan banyak tuh bukunya, gak usah dibaca satu-satu sampai pusing gitu. Ya misalnya kalau mau berlindung kepada Buddha dengan meneladani sifat-sifat luhur Sang Buddha, misalnya cinta kasih dan belas kasihan yang tidak terbatas. Kalau misalnya Anda melihat ada orang yang udah pendek, terus jelek, terus atau ada kekurangannya, ya mereka kan juga manusia gitu. Jadi jangan pilih kasih, jangan mentang-mentang mereka jelek malah kayak dihina-hina atau dijelek-jelekin. Terus dengan menghormati Sang Buddha, jangan misalnya ngomong yang tidak benar tentang Sang Buddha, mengata-ngatai Buddha misalnya, itu kan berarti tidak hormat kepada Sang Buddha. Lalu dengan percaya kepada Sang Buddha, percaya kalau Sang Buddha itu benar, jadi bisa mendapat perlindungannya. Ya jadi jangan kayak seperti tadi yang saya bilang ke kuil atau tanya orang pintar, itu kan artinya sama aja kayak Anda gak percaya dengan ajaran Buddha. Lalu kalau mau berlindung kepada Dhamma,
Gak susah, gak harus ngapalin dhamma yang banyak banget kayak begitu. Cuman perlu praktekin dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang mudah ya mempraktekkan Pancasila. Sila pertama itu menghindari membunuh. Gak cuma membunuh, tapi ya sebaiknya tidak menyiksa binatang juga. Kan kalau binatangnya disiksa itu bahkan lebih menderita daripada langsung dibunuh. Ya kasihan juga kan. Terus sila kedua itu menghindari mencuri. Sebagai contoh, misalnya yang pedagang itu harusnya jual dengan harga yang tinggi kepada pembeli. Jadi pembelinya bisa mendapat barang yang bagus, ya kan? Nah, jadi jangan misalnya harusnya pembeli bisa dapat barang bagus, Anda ya marketing bilang barang ini bagus, ini, tapi ternyata barangnya jelek. Kan kasihan pembelinya dapat barang yang jelek. Lalu yang sila ketiga itu menghindari berzina. Ini buat yang udah gak jomblo lagi, yang udah punya couple-annya, yang udah punya pasangannya itu gak usah melirik ke yang lain-lain, melirik aja sama pasangannya sendiri. Kan kasihan tuh kalau misalnya pasangannya ngeliat Anda melirik yang lain, kan rasanya galau, sedih, kayak gitu. Ntar malah nangis sendirian, kasihan juga kan. Ini juga berlaku buat yang udah punya suami atau istri, jangan selingkuh. Ntar istri atau suaminya pusing lagi. Kenapa ya pasangan gue selingkuh? Ntar gue mesti gimana nih? Anaknya mesti gimana? Kan ya, gitulah. Lalu yang sila keempat yang kelihatannya sih mudah, menghindari berbohong. Tapi ya masih banyak juga yang berbohong gitu kan. Misalnya ada orang nih, niatnya sih iseng doang mau ngebohongin orang lain, tapi yang ada malah berakibat fatal. Kayak ada orang nanya, mau ke wihara arahnya kemana ya? Terus orangnya bilang, oh lurus aja ke depan, jalan terus. Padahal sebenarnya ke wihara tuh langsung belok ke kanan. Kan kasihan kalau orangnya tuh dibohongin harus muter satu kompleks jalan sampai capek, itu kasihan banget. Lalu yang buat sila kelima itu menghindari bermabuk-mabukan. Saya punya cerita nih. Jadi ceritanya ada seorang bapak-bapak. Dia niatnya cuman mau ngedrugs doang, mabuk-mabukan, biar ya have fun gitu. Tapi berakibat fatal. Terus pas dia lagi mabuk nih, lihat ada ayam gendut, dagingnya banyak, enak kan mau dimakan. Terus dia tahu ini ayam tuh punya tetangganya. Lalu dia pun mencuri ayam itu, melanggar sila kedua. Lalu dia tentu saja kalau mau makan dipotong. Tapi melanggar sila pertama, membunuh. Sudah 2 sila dilanggar. Lalu ada gadis dari tetangga sebelahnya datang nanya ke bapak ini, Pak, lihat ayam saya gak? Tadi kayaknya ayam saya kesini. Terus bapaknya kan pasti bohong, gak mau ngaku, bilang, oh saya gak lihat. Berarti dia sudah melanggar sila keempat, yaitu berbohong. Lalu pemuda ini lihat, bapak ini melihat, aduh gadis ini cantik banget ya, pengen nih diajak main-main yang begitu. Berarti kan bapak ini sudah menodai gadis tersebut. Dia melanggar sila ketiga. Artinya apa? Dia dalam hanya niatnya ingin bermabuk-mabukan sudah selanjut melanggar sila kelima. Jadi bagi yang ingin mabuk-mabukan, pikir-pikir dulu, jangan sampai kejadiannya seperti ini. Lalu yang terakhir itu berlindung kepada sangga. Sangga itu kan seperti bante, ya kan, siswa sang Buddha yang meninggalkan kehidupan rumah tangga. Ya dengan menghormati sangga, bersikap hormat, berarti sudah berlindung. Lalu ya jangan menjelek-jelekan sangga juga, jangan berkata yang tidak benar tentang sangga. Lalu buat yang para cewek-cewek, kalau pakai baju itu yang normal, jangan bolong sih di sana. Ntar kalau bantenya lihat jadi bingung, ntar bantenya bingung, ntar ceweknya bingung mesti gimana. Ya jadi kan ntar atau bantenya tergoda, berarti kan ceweknya juga sudah melakukan karma buruk, berarti sudah tidak berlindung lagi kepada sangga. Ya begitulah. Lalu kenapa dengan
melakukan hal-hal seperti yang tadi saya sebut itu bisa maksudnya berlindung kepada Triratna itu bisa bebas dari penderitaan. Itu kan sama aja kayak kita berbuat baik. Ya kan, kita nggak melakukan suatu perbuatan buruk yang membuat orang lain atau makhluk lain menderita. Kalau begitu kan berarti orang yang ngeliat kan nggak merasa benci sama kita, ya kan? Kalau mereka nggak benci kan mereka maksudnya itu nggak punya niat buat ngejahatin kita, ya kan? Jadi ya otomatis kemalangan itu ya kayak berkurang untuk ya, jadi maksudnya kita terhindar dari kemalangan. Jadi saudara-saudari sekalian, Anda kan pasti mau terhindar dari kemalangan tersebut. Jadi marilah kita berlindung kepada Triratna seperti yang tadi saya bilang, melakukan beberapa hal tersebut ya sudah lumayan. Sekian sharing dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.